Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapadullah dengan NIM G640122153 dan rekan saya M. Raihan Algani Laksono dengan NIM G60-221052. Kami membuat video ini dengan maksud untuk mengerjakan tugas 3 KOM 120E rangkaian digital K2 dengan judul tugas implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Nah, pertama-tama saya akan membacakan tugas yang sebelumnya terlebih dahulu, tugas 1, karena pada tugas ini, data dari tugas ini akan kita gunakan untuk tugas yang sekarang. Nah, dari tugas ini sudah disediakan decoder bilangan biner 4 bit ke dot matrix 3x5 dan terdapat 16 font. Nah, dan setiap font ini, setiap kelompok akan mengerjakan satu pixel sesuai dengan nomor kelompoknya, di mana kami mendapatkan kelompok 4. Jadi kami akan fokus ke pixel nomor 4. Misalnya kita ambil contoh di font 0. Pada font 0, pixel 4 akan menyala, maka pixel 4 bernilai 1. Sedangkan pada font 2, pixel 4 tidak akan menyala atau pixel 4 akan mati, sehingga pixel 4 di font 2 bernilai 0. Nah, dari data itu kita bisa mengambil kesimpulan di pixel 4 akan menyala pada font 0, font 1, font 4, 5, 6, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dan pixel 4 akan mati pada 2, 3, dan 7. Nah, selanjutnya dari data yang sudah kita dapatkan ini akan kita gunakan multiplexer untuk membuat rangkaiannya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk tugas ini sendiri mengimplementasikan fungsi boolean dengan multiplexer. Nah, sebelum kita langsung mengimplementasikannya, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan multiplexer itu sendiri. Jadi multiplexer itu merupakan sebuah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input lines atau 2 pangkat n dan meneruskannya ke satu output line. Nah, terdapat 2 pangkat n input lines dan n selection lines atau yang dilambangkan dengan S untuk menghasilkan kombinasi yang menentukan input mana yang dipilih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan langsung kita contohkan aja. Nah, di sini untuk tugas implementasi fungsi boolean dengan multiplexer, seperti yang udah mungkin disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwa yang akan menjadi sum of minterm atau yang angka yang nyala saat di pixel 4 itu ada ketika dia 0, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Di sini itu maksudnya adalah A, 11 B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, dan 15 itu F. Seperti di soal yang awal tadi ya. Lalu kita flashback ke tugas yang sebelumnya juga, kita sudah menyederhanakan fungsi ini dengan menggunakan K-map di tugas yang kedua, di tugas yang sebelumnya, tugas 1 dan 2, itu kita mendapatkan persamaannya adalah Y aksen plus XZ aksen plus Y. Kayak gitu. Nah, di sini, untuk mengimplementasikan di multiplexernya, kita lihat dulu nih, di sini itu kan kita ada 4 variabel ya, kita punya 4 variabel. Nah, lalu selection lines itu kan rumusnya N-1. Jadi karena kita punya 4 variabel, 4 dikurang 1, 3. Nah, kita akan menggunakan variabel W, X, dan Y sebagai selection lines. Nah, kemana Z-nya gitu kan? Kan di sini ada W, X, Y, Z. Nah, Z sebagai variabel terakhir itu kita gunakan sebagai input atau data lines. Nah, mungkin ini untuk lebih jelasnya langsung kita lihat saat kita operasikan di Logisim nantinya. Nah, berikutnya yang terakhir ada yang dinamakan dengan input lines, di mana dia ini jumlahnya adalah sebanyak 2 pangkat N-1, yang berarti N-nya ada 4 ya dia, N-1 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ada 8 input line. Nah, oke, next selanjutnya sebelum kita operasikan dengan multiplexer, kita buat yang pertama itu kita buat dulu truth table-nya. Seperti biasa, kita buat variabel ini W, X, Y, Z dengan W-nya 0 sebanyak 8 kali, lalu 1 sebanyak 8 kali, terus X-nya 0 4 kali, 1 4 kali, 0 4 kali, 1 4 kali, Y-nya 0 2 kali, 1 2 kali, dan seterusnya dari bawah. Dan untuk yang Z-nya kita buat selang-seling 01, 01, 01, 01 sampai yang paling bawah, kayak gitu. Nah, di sini untuk F-nya sendiri masih sama seperti sebelumnya ya. Ini 1 karena memang
tadi itu sum of mintermnya ada saat dia di 0, di 1, di 2 enggak, di 3 enggak, nah lalu ada lagi dia di 4, di 5, di 6, di 7 enggak, terus 8, 9, 10, sampai 15. Kayak gitu. Itu sesuai dengan yang sum of minterm ini tadi. Oke, nah selanjutnya ini dia. Untuk menyusun di multiplexer, kita kelompokkan ini menjadi apa ya? Jadi dua-dua gitu. Kita bagi dua-dua. Nah, kita lihat di sini. Kenapa Z itu nanti? Kenapa Z itu di sini kita jadikan dibilang apa ya? Kita bilang terpisah lah di sini ya, input atau data lines. Itu karena di sini Z itu yang jadi patokan kita juga gitu. Nah, ketika Z-nya 0, F-nya 1, dan ketika Z-nya 1, F-nya 1, itu kan berarti apapun yang terjadi, F-nya itu tetap 1 kan. Berarti kita bisa simpulin bahwa F itu memang sama dengan 1 di kelompok yang ke 0 ini. Yang setelah kita kelompokkan jadi satu kelompok ini ada dua, jadi 0 dan 1 gitu ya di sini. Terus ini 2 dan 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, lalu kita lihat di yang ke 1 ini, ketika Z-nya 0, F-nya 0, dan ketika Z-nya 1, F-nya 0. Berarti apapun yang terjadi, F-nya sama dengan 0. Maka kita bikin sini F-nya sama dengan 0. Sama yang ini juga ketika Z-nya 0, F-nya 1, dan ketika Z-nya 1, F-nya 1, berarti dia F-nya 1. Nah, untuk yang ini, ketika Z-nya 0, F-nya 1. Dan ketika Z-nya 1, F-nya 0. Ini kan berarti terlihat seperti kebalikannya. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa F itu sama dengan Z aksen. Itu di kelompok yang ketiga. Nah, untuk yang kelompok keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, itu kurang lebih sama. Apapun yang terjadi, apapun Z-nya, itu dia akan selalu 1. Jadi kita tulis di sini F sama dengan 1, F sama dengan 2, F sama dengan 2, F sama dengan 2. Nah, mungkin untuk pengimplementasian lebih lanjutnya bisa langsung di kita lihat bersama di Logisim yang akan dilanjutkan lagi oleh Irsyad. Oke, jadi sebenarnya kita logisimnya sendiri di sini sudah bisa dilihat yang di bagian kanan sudah dibuat, karena kalau kita buat di tempat agak proses sepertinya. Jadi sini kita sudah buat, dan kita ambil beberapa contoh aja. Misalnya contohnya dari yang paling terakhir, 1, 1, 1, 1, 1, maka F-nya akan 1. Kita coba di sini, saat semua poin 1, maka Z-nya 1, maka nah, MUX-nya akan menyala. Namun saat kita ambil lagi contoh, misalnya di 1, 2, 3, 4, di baris ke-4, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 1, maka hasilnya akan 0. Coba kita coba. W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Z-nya 1, maka hasilnya akan mati MUX-nya. Nah, jadi udah sesuai ya. Jadi yang seperti dijelaskan tadi di awal, W, X, dan Y ini akan masuk ke bagian bawah MUX, di mana dia akan berperan menjadi selection line, dan Z di sini akan kita pisah sendiri untuk menjadi input. Nah, di sini kenapa ada 1 dan 0? Karena sesuai fungsi yang kita udah buat di awal, ada F sama dengan 1 dan F sama dengan 0. Jadi, F sama dengan 1 dan F sama dengan 0 ini tidak dipengaruhi oleh input dari Z-nya. Jadi, kita buat input sendiri, F sama dengan 1 dan F sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena dan di sini kita ada lihat pada barisan yang bagian ketiga, 0, 1, 3 di sini, F-nya sebenarnya Z aksen, maka di sini kita buatlah sebuah inverter. Z dimasukkan ke inverter agar hasilnya sesuai nanti dengan fungsi yang ada. Maka seperti itu, kurang lebih bentuk dari multiplexer, rangkaian multiplexernya. Oke, mungkin cukup dari kami. Ini dia yang bisa kami jelaskan di sini. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.